Small listeners ada yang bilang bahwa hidup terlalu singkat untuk khawatir. Tapi memang ya, small listeners, khawatir ini kadang mengganggu aktivitas kita, mengganggu produktivitas kita, menghambat kita untuk maju ke depan. Tapi pastinya perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita itu semua apa ya, sebagai rahmat dari Tuhan gitu. Tapi kita mungkin belum memaknai sebenarnya apa pesan yang disampaikan dari rasa khawatir. Dan hari ini kita akan membahas tentang What Does Worry Tell You, dan hari ini pastinya pagi hari ini walaupun cukup kejepit gitu ya, kemarin libur, hari ini harus kembali beraktivitas, semoga Anda tetap semangat, dan juga saya Audrey Joanna juga semangat sekali nih untuk menemani Anda dalam Smart Happiness. Dan seperti biasa kita akan berbincang selama 1 jam ke depan bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa, hari ini gimana, tetap produktif walaupun kejepit Pak Arfan? Ya, masih banyak meeting hari ini. Masih banyak meeting, tetap semangat pokoknya hari ini. Dan juga small listeners, semoga tetap semangat juga untuk mendapatkan insight di momen yang cukup kejepit ini gitu ya. Tapi yang pasti hari ini kita akan membahas tentang What Does Worry Tell You. Tapi sebelumnya kita akan membahas satu lagu yang sangat apa ya, memberikan pesan positif gitu ya. Don't worry, good things will come. Silakan Pak Arfan, kenapa pilih lagu ini di pagi hari ini? Ya, terima kasih banyak, Audrey. Ya, ini lagu dari Rachel Schroeder dan Fearless Soul. Ini sudah ditonton di YouTube itu lebih dari 1,5 juta orang. Oke. Dan lagunya bagus sekali, memberikan kita sebuah penguatan gitu ya, kalau menghadapi kecemasan itu apa yang harus dilakukan. Jadi dia bilang begini, ya, slow down, take a deep breath. Remember who you are. Right now, all you can do is to keep walking through. Ya. Pelan-pelan, ya, tarik nafas dalam-dalam. Ingatlah siapa dirimu. Saat ini, semua yang bisa kamu lakukan adalah terus berjalan. Oke ya. Kemudian, when your heart is feeling heavy and your mind is full of worry, don't forget you've made it this far. Ya. Saat hatimu terasa berat dan pikiranmu penuh dengan worry, kekhawatiran, jangan lupa kamu sudah berhasil sejauh ini. Oke. You never know what's on its way to you. Never know what's around the corner. The good and bad times in the past have brought you right to this moment. Kamu tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi pada dirimu, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ada saat-saat yang baik, ada saat-saat yang buruk di masa lalu, telah membawamu tepat pada saat ini. Every chance and every fall has shaped you into who you are. So don't worry, just look around. Good things will come wherever you are going in. Jadi setiap kesempatan dan setiap kegagalan telah membawamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Jadi jangan khawatir, lihat saja ke sekelilingmu, hal-hal yang baik akan datang kemanapun kamu pergi. Oke. Wow, ini satu lagu yang apa ya, memberikan semangat baru untuk kita small listeners dari Rachel ya, dan juga Fearless Soul. Tadi menarik ya Pak Arfan, ada dikatakan bahwa don't forget you've made it this far gitu. Berarti kalau dipikir-pikir kita apa ya, sudah melalui banyak kekhawatiran dalam hidup dan kita sampai di sini. Nah, mungkin mindset itu seperti apa Pak Arfan untuk kita yang sudah banyak melewati kekhawatiran, apakah ini bisa menjadi semangat juga untuk tidak khawatir di masa depan atau seperti apa? Ya, kita sudah banyak melewati kekhawatiran dan kita juga sudah banyak membuktikan bahwa banyak dari kekhawatiran itu yang tidak terjadi. Mhm. Oke. Nah, itu. Dan kekhawatiran itulah sesungguhnya yang membuat kita sampai di sini. Karena dengan khawatir, kita jadi mempersiapkan diri. Gitu, Mhm. gitu Audrey. Jadi kekhawatiran itu kan sesungguhnya seringkali dianggap oleh banyak orang itu sebagai emosi yang negatif. Saya Betul. mengatakan, dan saya sudah berkali-kali mengatakan dalam forum ini maupun forum-forum yang lain, bahwa emosi itu tidak ada yang negatif gitu. Salah sekali orang yang mengatakan ada emosi yang negatif. Betul. Emosi itu semuanya adalah ciptaan Tuhan gitu. Masa Tuhan membuatkan sesuatu untuk kita yang negatif? Kan nggak mungkin gitu.
Nah, jadi nggak ada itu yang namanya emosi negatif. Semua emosi itu positif. Karena semua emosi itu membawa pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta kepada kita. Itu yang harus kita tangkap gitu. Apa pesannya gitu, Audrey ya. Yes. Kalau kita merasakan kok emosi ini kalau bukan negatif apa dong namanya gitu. Saya memberikan nama emosi ini sebagai uncomfortable emotion. Oke. Emosi yang tidak menyenangkan gitu. Jadi emosi itu ada dua. Ada emosi yang menyenangkan, ada emosi yang tidak menyenangkan. Tapi dua-duanya positif. Mhm. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa begitu? Iya dong. Kayak misalnya makanan gitu ya. Oke. Makanan itu ada makanan yang menyenangkan kan, makanan Oke. yang lezat, makanan yang kita apa butuhkan gitu ya. Tetapi ada juga makanan-makanan yang tidak menyenangkan. Mhm. Salah satunya obat. Betul. Obat itu kan makanan yang tidak menyenangkan gitu. Ya. Kadang-kadang pahit, kadang-kadang membuat kita menderita ya karena ada efek sampingnya gitu. Ya. Tapi apakah dia menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sesungguhnya dua-duanya sesuatu yang positif. Kenapa dibilang positif? Karena itu yang kita butuhkan. Ya, Ya. karena makanan-makanan itu yang akan membuat kita tumbuh, growing, flourishing gitu. Nah, sama dengan emosi. Emosi juga seperti itu. Emosi itu ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan emosi itu untuk menyengsarakan manusia. Sebaliknya, Tuhan menciptakan emosi itu untuk membantu manusia menjadi lebih baik lagi, bertumbuh gitu. Nah, karena itu diciptakanlah comfortable emotion dan uncomfortable emotion. Tapi dua-duanya positif. Itu. Oke. Yes, yes. Kita berangkat dari yaitu khawatir bukan emosi yang negatif tetapi uncomfortable feelings gitu ya. Yang mungkin ada pesan di baliknya tapi kita kadang suka melupakan hal tersebut gitu ya. Terlarut aja tuh dalam kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya Pak Arfan ya berkaitan dengan what does worry tells you dan juga untuk Anda yang mungkin sekarang lagi merasa khawatir, boleh juga sharing apa kekhawatiran Anda karena rasanya kalau kita bagikan kekhawatirannya jadi agak berkurang gitu ya, kekhawatiran yang kita rasakan. Silakan, boleh di 0812 11 12 959 atau bisa di channel YouTube kami karena kami sedang mengudara live streaming di YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat tetaplah bersama kami. Smart listeners, kalau kita merasa khawatir dalam hidup ya, mungkin kita khawatir dengan hal-hal yang apa ya, baru gitu ya, atau mungkin pernah punya pengalaman yang buruk gitu ya, tapi sebenarnya penyebab kita khawatir tuh apa? Mungkin Pak Arfan boleh bantu Pak, sebenarnya trigger-nya kita khawatir tuh karena apa? Karena ketakutan yang seperti apa sih dalam hidup ini? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi yang ingin saya sampaikan nomor satu adalah khawatir itu adalah emosi positif. Betul. Itu dulu. Mhm. Kenapa saya perlu bolak-balik menekankan ini gitu? Ya. Karena masih banyak orang yang berpikir bahwa khawatir itu adalah emosi yang negatif. Ya. Dan karena negatif, maka yang dilakukan apa? Mengabaikan atau takut gitu ya. Nomor satu, ketika kita menghadapi sesuatu yang negatif, kita akan mengabaikan. Yang kedua adalah apa? Ini negatif nih, datang kepada kita nih. Maka kita Lari ya atau lari ya, atau kita usir. betul. Gitu. Denial ya. Kita usir. Enggak, kamu pergi, pergi. Saya nggak mau dengerin kamu. Saya nggak mau sama-sama kamu. Kamu itu negatif. Ya, bahkan tadi kan saya bilang, ini bukan emosi negatif, tapi ini yang namanya uncomfortable emotion. Jadi emosi itu ada dua, comfortable emotion dan uncomfortable. Nah, kalau emosinya ini uncomfortable, tidak menyenangkan, itu juga kecenderungannya kan kita usir gitu. Mhm. Tapi kalau kita ingat tadi bahwa, ini emosi positif gitu, makanya itu penting sekali. Ini emosi ini memang tidak menyenangkan, tapi ini emosi positif. Nah, karena itu bukan diusir, bukan kitanya lari, tapi kita harus ajak dia duduk. Mhm. Ya, jadi emosi, bayangkan kalau emosi ini berwujud manusia nih, Audrey. Oke, Manusia ini namanya si khawatir. khawatir. Ketika Oke. dia mendatangi kita harus menyadari dulu, nomor satu, dia positif. Mhm. Apa itu positif? Dia punya niat baik. Yang kedua, dia memang uncomfortable. Dia memang tidak menyenangkan. Dan setiap orang itu kan selalu mencari sesuatu yang menyenangkan dan menghindari kesakitan. Kan sudah kita bahas di beberapa pertemuan
pertemuan Iya. kita sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita tahu ini tidak menyenangkan, it's okay, tapi dia positif, Mhm. dia membawa pesan baik, ya udah kita dengerin. Jangan kemudian kita usir dia. Jangan kemudian kitanya yang tutup tutup telinga, saya nggak mau denger gitu. Bukan. Yuk, kamu ini bagus, kamu ini positif, tapi kamu membawa feeling yang uncomfortable. Oke. Iya. Sekarang kamu mau apa gitu? Kita tanya gitu. Apa kabar nih? Eh, Kecemasan gitu ya. Sudah lama nih nggak berkunjung ke rumah saya gitu. Mau di apa? Teh atau kopi? Ya udah. Tapi kita ajak ngobrol. Ya. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan ini oleh si kecemasan ini kepada kita gitu? Itu Audrey. Nah, yang salah juga adalah kita buru-buru. Mhm. Buru-buru juga ada buru-buru yang buru-buru kabur, Oke. buru-buru mengusir, atau buru-buru cari tips. Hmm. Ya. Kan sekali gitu ya. Oh, saya cemas. Oke, kalau saya cemas berarti tipsnya apa coba? Tipsnya. Bagaimana tips mengatasi kecemasan? Satu, tarik nafas dalam-dalam. Nah, itu kan Oke. tadi udah disarankan tuh oleh Di Rahel Rachel. Iya. tadi kan. Iya. Dalam lagu kan tadi dia bilang, slow down, take a deep breath. Jadi kalau kamu mengalami kecemasan, kamu slow down dulu, tenangkan dirimu, tarik napas dalam-dalam, gitu. Oke. Itu artinya apa? Kita lompat kepada tips, kita lompat kepada solusi, gitu. Kalau sedang cemas, nomor satu, tarik napas dalam-dalam. Nomor dua, fokus pada aktivitas yang sedang kamu jalani sekarang. Oke. Nomor tiga, misalnya tadi kata Audrey, kalau kamu sedang cemas, bercerita pada orang yang terdekat. Karena Mhm. kalau kita bercerita, beban kita akan. Berkurang. Ya. Kemudian kalau kamu cemas, maka solusinya adalah kamu harus berserah kepada Tuhan. Yes. Kamu harus berserah sepasrah-pasrahnya, sefokus-fokusnya, serahkan masalahmu yang kamu nggak bisa selesaikan kepada Tuhan. Gitu. Mhm. Yang saya katakan adalah itu bagus-bagus saja, Yes. tetapi itu melompat kepada Oke. solusi. Skip beberapa part gitu ya. Kita skip beberapa part gitu. Mhm. Nah, yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua, ya smart listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini adalah ketika Anda mengalami perasaan apapun, termasuk yang namanya perasaan cemas, yang harus kita lakukan jangan langsung lompat ke solusi. Solusinya apa? Tarik napas. Solusinya apa? Fokus, cerita kepada orang, berserah diri. Bukan itu. Itu nanti, itu belakangan itu. Kita udah skip beberapa proses yang sesungguhnya sangat penting. Nah, apa proses yang sering kali kita skip itu? Memahami, mendengarkan. Kalau saya cemas, apa ya yang membuat saya cemas ya? Apa ini penyebabnya? Karena cemas itu adalah simptom. Oke. Cemas itu adalah gejala. Mhm. Penyebabnya apa? Nah, itu yang kita harus cari. Kenapa ya saya cemas? Nah, kita harus temukan itu. Kalau belum ketemu, jangan lompat ke solusi, tarik napas, jangan itu akhirnya jadi buang-buang waktu gitu. Temukan dulu kenapa ya saya cemas? Apa yang membuat saya cemas? Gitu. Ya, nomor satu, kecemasan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Itu harus kita sadari, Audrey. Kecemasan itu adalah sesuatu yang terjadi di masa depan gitu. Itulah bedanya cemas dengan sedih. Yes. Kalau sedih, sedih itu adalah sebuah uncomfortable feeling, sebuah uncomfortable emotion, ya, perasaan tidak menyenangkan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jadi orientasinya kepada masa lalu, itu namanya sedih. Ya. Sudah terjadi, kita sedih. Mhm. Kalau belum terjadi kan nggak mungkin sedih kan? Betul. Belum terjadi, ya. Jadi sedih itu sebelum 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 sedih itu di masa lalu. Nah, kalau cemas itu kita harus tahu nomor satu apa? Cemas itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi ya. Nah, itu yang nomor satu ya, Audrey. Nah, Mhm. keduanya, kalau kita sudah tahu bahwa kecemasan ini adalah terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka cemas itu menjadi sesuatu yang controllable atau uncontrollable. Controllable. Controllable. Yes. Itulah bedanya dengan sedih. Ya. Ya, jadi ini ada strukturnya nih, struktur berpikirnya nih, ada anatominya nih, anatomi kecemasan gitu. Nomor satu, cemas itu adalah terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Mhm. Itulah bedanya dengan sedih. Sedih adalah perasaan tidak menyenangkan terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu.
Nah, sehingga nomor duanya adalah kalau kesedihan itu sifatnya uncontrollable. Sudah So, terjadi mau diapain, sudah selesai, sudah mati. Nah, itu yang kita bicarakan minggu lalu. yes, Kita bicara mengenai the past. yes. Masa lalu itu seringkali membawa kesedihan kepada kita. Tapi apa boleh buat? Sudah selesai. Karena itu menjadi sesuatu yang uncontrollable. Mhm. Nah, cemas itu terjadi di masa depan. Itu nomor So, satunya. Nomor duanya, berarti kalau cemas terjadi di masa depan, dia menjadi sesuatu yang controllable. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu saja, kecemasan kita pasti sudah menurun. ya. Mhm. Itu. Nomor tiganya adalah, kalau ini sesuatu yang terjadi di masa depan, nomor duanya ini sesuatu yang controllable, maka nomor tiganya adalah kita bisa melakukan sesuatu Mhm. dan harus melakukan sesuatu hari ini supaya kecemasan kita berkurang, bahkan lenyap kecemasan kita. Tiga Oh, hal itu, Audrey, yang sangat penting. yes, tadi menarik ya bahwa kita harus paham dulu khawatir ini ada di tentang masa depan biasanya belum terjadi semua listeners, Ya. controllable dan juga kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Tapi bicara lagi tentang kekhawatiran pasti kita selalu gitu ya Pak Arfan apa ya merasa takut, merasa khawatir, gelisah tentang apa yang ada di depan. Tetapi triggernya sebenarnya seperti apa? Apakah karena mungkin melihat pengalaman-pengalaman orang atau justru karena memang hal baru gitu ya di depan jadinya kita terlalu khawatir menghadapinya atau seperti apa? Itulah yang harus kita temukan, Audrey. Oke. Kenapa khawatir? Ya, misalnya saya satu ketika diminta untuk memberikan sebuah sesi inspiring session di depan BOD dan seluruh karyawan sebuah perusahaan besar, misalnya gitu ya. Terus kemudian kok saya muncul rasa khawatir gitu. Betul. Nah, jangan buru-buru tarik napas gitu kan, seringkali gitu kan. Hmm. Fokus pada aktivitas yang sedang kamu jalani, berserah diri, bukan itu. Tapi kenapa ya saya khawatir? Sebenarnya rasa khawatir ini kan baik nih. Dia ingin membantu saya nih. Apa yang harus saya siapkan gitu. Nah, berarti saya harus menemukan kenapa ya saya merasa khawatir. Oh, mungkin saya belum pernah ke perusahaan ini. Hmm. Saya ketemu tuh, oh ternyata kenapa saya khawatir. Kan saya sudah biasa sharing di depan ratusan orang gitu ya, ribuan orang bahkan, mulai dari yang tertingginya, bahkan di depan menteri juga gitu ya, sampai ke semua karyawan gitu. Kan udah sering, kenapa kok ketika saya berhadapan dengan perusahaan ini kok saya merasa agak worry ya, agak cemas ya. Ya. Cari itu kenapa ya? Itu tidak ketemu dalam 1-2 menit. Karena saya pikir, saya kan udah biasa, saya udah 20 tahun loh jadi motivator gitu, udah biasa dengan situasi itu, kok saya worry ya? Kok saya jadi grogi ya? Kok saya Betul. nervous ya? Nah, itu kan aneh. Ya. Saya telusuri kenapa? Oh, iya 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 iya, karena saya belum pernah di perusahaan itu. Tapi kalau belum pernah di perusahaan itu, ya, ini dalam proses berpikir ya. Ya. Kalau belum pernah di perusahaan itu, banyak kok perusahaan yang saya juga belum pernah, tapi saya biasa-biasa aja kok, semangat-semangat aja kok, pede-pede aja kok. Berarti bukan karena belum pernah di perusahaan itu. Nah, saya cari lagi kenapa ya gitu. Cari lagi kenapa ya? Oh, ya saya baru ngerti. Saya bukannya belum pernah di perusahaan itu, tapi saya belum pernah di industri itu ternyata. Bukan di perusahaannya, tapi di industrinya. Ya. Misalnya, kalau saya diundang ke sebuah bank gitu, Hmm? bank ini belum pernah mengundang saya sebelumnya, ya. Nanti yang akan ikut semua karyawan dari CEO sampai level bawah, saya kok bisa biasa aja gitu. Walaupun bank itu baru pertama kali ini mengundang saya. Ya. Oh iya, karena saya sudah memahami yang namanya industri perbankan. Kan. Oke. Saya tidak muncul lagi perasaan worry di sana. Mhm. Tapi kenapa kok untuk perusahaan ini kok saya merasa worry? Bukan karena saya belum pernah diundang ke sana, tapi karena saya belum pernah mendeliver sesi motivasi untuk industri itu. Yes. Oh, jadi kalau begitu yang membuat saya worry itu adalah karena saya tidak paham pakem-pakem yang ada dalam industri itu. Oh, berarti kalau gitu yang harus saya lakukan, nah itu sampai sampai ke sana. Yang harus saya lakukan apa? Saya harus belajar mengenai industri itu. Mhm. Saya harus belajar anything related to that particular industry gitu. Pakem-pakemnya apa, bahasa-bahasanya apa. Kan setiap industri itu kan punya bahasa-bahasa Betul. masing-masing, ya, bahasa-bahasa teknis. Saya pelajari. Kalau perlu saya pergi ke lokasi. Oke. Ke lokasi kerjanya, misalnya kalau lokasinya di pabrik, saya pergi ke pabrik.
Kalau lokasinya seperti minggu lalu, saya pergi Yes. ke pelabuhan Tanjung Priuk, lihat gimana cara mereka bekerja. Nah, itu yang harus saya lakukan. Dan ternyata setelah saya melakukan itu, Mhm. worry-nya turun, 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 habis. Oke. Yes. Itu, Audrey. Oke, dan akhirnya bisa menyampaikan materi lah ya dengan baik karena memang sudah mengontrol apa yang bisa dikontrol. Nah, nanti kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan juga sudah masuk Pak Arfan terkait dengan what does worry tells you. Yang pasti untuk Anda yang punya pertanyaan juga boleh silakan disampaikan. Beberapa kekhawatiran juga sudah dibagikan, semoga juga bisa rilis gitu ya sedikit. Nanti juga mungkin boleh dibantu juga dengan Pak Arfan gitu ya untuk merasionalkan lagi. Kadang akal kita tuh seperti dibutakan gitu kalau lagi khawatir gitu ya. Tapi yang pasti kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, masih ada 2 sesi dalam Smart Happiness pagi hari ini.